apa kabar? Waalaikumsalam Bu Gusnidar. Alhamdulillah kabar baik. Ibu Gusnidar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Neti, saya alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa melanjutkan tugas saya untuk mengajar. Saya minta maaf ya Bu, mengganggu waktu istirahat Ibu. Nggak apa-apa Bu, ini kita juga masih punya banyak waktu kok Bu. Jadi kita akan membahas apa Bu hari ini? Begini Bu, jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus ketika saya memberikan tugas. Jadi murid tersebut sebelum tugasnya selesai itu dia mengajak teman-temannya yang lain untuk cerita. Sehingga murid-murid yang lain itu jadi terganggu. Jadi murid-murid yang lain itu juga tidak bisa mengerjakan tugasnya gitu Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi salah satu penyebabnya itu karena ada salah satu murid yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan dia juga mengajak temannya untuk terus bercerita. Sehingga berimbas pada murid yang lainnya, Bu. Iya Bu, seperti itu. Hmm, Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Siti ya. Di akhir percakapan kita nanti, apa sih yang sebenarnya Ibu harapkan dari hasil percakapan kita ini? Jadi sebenarnya Bu, saya berharap nantinya ada semacam solusi gitu Bu, agar murid yang tidak fokus pembelajaran itu jadinya lebih fokus dan tidak Mm-mm. mengganggu, begitu Bu. Iya Bu. Eh, Benar sekali itu Bu Siti. Coba Ibu ceritakan dulu bagaimana sebenarnya kondisi yang dilakukan oleh Bu Siti di dalam kelas. Jadi begini ceritanya Bu, murid itu sebenarnya termasuk anak yang pintar. Mm-mm. Jadi kalau saya menjelaskan, mendengarkan, saya menjelaskan, dia itu mendengarkan. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih pertanyaan pun, dia itu bisa menjawabnya. Ya, Uh, cuman ya itu Bu, ketika saya berikan tugas mandiri, dia ya. itu tidak fokus. Jadi Oh. sebelum tugasnya itu selesai, Mm-mm. dia itu Bu jalan-jalan tuh, jadi ngajak Ya. kawannya untuk Mm-mm. bercerita. Jadi misalnya ceritanya itu Bu, oh kemarin saya di lapangan voli gitu kan Bu, Mm-mm. terus main bola voli terus menang. Atau Mm-mm. kadang-kadang dia kalau libur itu kan dia ke kebun Bu. Jadi dia Mm-mm. cerita di kebunnya itu bagaimana. Iya. Jadi dia sering menceritakan pengalaman yang dia alami di luar sekolah. Ya, Mm-mm. jadi dia ceritakan pada teman-temannya. Jadi Mm-mm. kan ketika dia bercerita kan teman-temannya itu pasti ikut mendengarkan jadi menyahut gitu bukan. Iya. Nah, jadi akhirnya murid-murid itu jadinya kan tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Iya. Heeh. Nah, jadi akhirnya kan saya ingatkan juga, udah selesai belum tugasnya gitu. Hmm, jadi sebenarnya ini menurut Bu Siti bahwa anak tersebut sebenarnya anak yang baik. Kemudian juga dia sebenarnya mampu dalam pembelajaran. Cuman dia tidak berfokus saja ya Bu ya pada saat belajar. Hmm, atau tidak konsentrasi lah gitu Bu ya ketika belajar Bu ya. Nah, seperti itu ya Bu Siti ya. Iya, betul Bu Kusnidar. Hmm. Nah, terus menurut Bu Siti, agar anak tersebut bisa fokus dan atau berkonsentrasi lah dia berkonsentrasi penuh dia di dalam pembelajaran itu apa yang akan Ibu Siti lakukan? Hmm, mungkin Bu ya yang bisa saya lakukan sepertinya itu saya perlu Bu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Hmm. Nah, jadi juga saya juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah sepertinya seperti itu. Mm-mm. Baik Bu, itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat bagus sekali Bu ya. Menurut Bu Siti itu kompetensi sosial yang seperti apa yang sebenarnya ingin Bu Siti terapkan di dalam pembelajaran Bu Siti? Itu kalau saya Bu, kalau ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional itu terutama di kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Uh,
Iya Bu, ya itu sudah sangat bagus ya Bu ya, itu sudah sangat sesuai, relevan itu untuk pembelajaran Ibu. Jadi Ibu, jadi Ibu akan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran gitu Bu. Iya Bu, seperti itu. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, menurut Bu Siti nih, cara apa sih yang sebenarnya yang biasanya Ibu gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Oh, kalau menurut saya ya Bu, kira-kira yang saya lakukan dalam kompetensi kesadaran diri gitu Bu ya, Heeh. itu mungkin saya akan membuat papan emoticon gitu Bu. Jadi, Mhm. jadi saya akan jadi kan di papan emoticon itu kan bisa memperlihatkan ekspresi si anak gitu kan, Iya, apa yang heeh. dialami anak pada hari itu gitu. Iya Bu. Wah bagus sekali itu Bu Siti. Nah kemudian Bu Siti, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Kalau untuk manajemen Bu ya, sepertinya menurut saya pada awal pembelajaran itu, saya akan memberikan kesempatan pada murid itu untuk menceritakan pengalamannya. Jadi dan Mm-mm. apa yang dirasakannya pada saat hari itu, jadi saya akan membuat semacam istilahnya memberikan kesempatan pada anak itu untuk memberikan waktu untuk anak itu untuk menceritakan pengalamannya. Jadi setelah dia bercerita dan mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, mungkin Mm-mm. nanti dia tidak akan terpancing lagi untuk bercerita ketika saya memberikan tugas. Baik Bu. Nah tadi Bu Siti kan bercerita tentang iklim positif dan budaya positif sekolah. Menurut Bu Siti, bagaimana Ibu menerapkannya di sekolah? Kalau menurut saya, Bu, mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas. Jadi Oh, dengan memasukkan nilai-nilai yang bisa membuat anak tersebut itu meyakini bahwa mengajak teman-temannya itu bercerita ya. itu akan mempengaruhi penyelesaian tugas. Jadi Ya. selain itu justru saya juga akan merencana itu akan melangsungkan segitiga restitusi seperti itu, Bu. Oh. Oke Bu Siti. Jadi Bu Siti akan merevisi keyakinan kelas, kemudian membuat segitiga restitusi. Jadi Bu Siti, kalau boleh saya merangkum apa yang Ibu Siti lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas tersebut, itu ada dua Bu ya. Yang pertama itu tentang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan membuat papan emoticon dan memberi kesempatan pada murid untuk bercerita di awal pembelajaran. Kemudian yang keduanya lagi, Bu Siti menciptakan iklim positif dan budaya positif sekolah dengan merevisi keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Ya, rencananya seperti itu Bu Husnidar yang akan saya lakukan. Kemudian Bu, di antara kedua kegiatan tersebut ya Bu ya, yang mana yang akan segera Ibu laksanakan Bu? Kalau menurut saya Bu, mungkin saya akan melaksanakannya sekaligus gitu Bu. Oh, sekaligus ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian untuk proses kegiatan ini Bu, menurut Ibu, siapa sih yang akan membantu Bu Siti dalam menerapkan langkah-langkah tersebut? Karena ini kan berhubungan dengan murid saya secara langsung gitu Bu ya. Karena kan Heeh. terjadinya di dalam kelas, jadi yang bisa membantu saya itu sepertinya ya anak-anak saya itu lah Bu. Anak-anak saya tersebut. Jadi seluruh anggota murid yang ada di kelas saya itu termasuk saya itu akan melakukan atau membuat tugas itu pertama membuat papan emoticon bersama. Mm-mm. Nah, jadi di awal pembelajaran juga bercerita. Setelah Mm-mm. itu merevisi keyakinan kelas yang sudah ada Ya. dan selanjutnya itu akan melakukan segitiga restitusi. Jadi setiap anak itu jadi saya harapkan itu akan menyadari dan dari nilai-nilai dan perannya di kelas Mm-mm. sehingga itu mereka akan berpartisipasi aktif dalam Ya. pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Oke Bu Siti. Nah nih Bu Siti, ini kan udah sampai pada titik apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi
dari percakapan kita ini Bu, akhirnya jadi saya untuk membuat anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran jadi bisa fokus, saya akan membuat papan emoticon, terus Ya. memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita di awal pembelajaran, terus saya akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan melakukan segitiga restitusi. Itu. Oh ya. Terus Bu Siti ini kan sudah Ibu rencanakan. Kira-kira kapan mulai Ibu terapkan? Sepertinya besok sudah bisa Bu, saya terapkan langsung. Ya bagus sekali Bu Siti, semangatnya sangat luar biasa ini berarti ya Bu Siti ya. Berarti sudah ada nih Bu Siti titik terang dari semua permasalahan ini ya Bu ya. Jadi Bu Siti nanti kita akan bertemu kembali ya Bu Siti ya setelah Ibu Siti melaksanakan semua kegiatan tersebut ya. Iya Bu Gusnidar. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ya Bu Siti, sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Gusnidar. Assalamualaikum Bu Gus, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah saya sehat Bu Siti. Ini Bu. Saya ada sedikit masalah ini Bu Siti. Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Saya ingin berkonsultasi sedikit dengan Ibu. Tentu saja boleh Bu. Jadi kebetulan saya tidak ada kesibukan. Kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi dan apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya ini Bu, saya bisa dapat titik terang dari permasalahan saya ini atau gambaran lah tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Memangnya ada masalah apa ya Bu Gusnidar? Ini Bu, di kelas saya ada satu siswa Bu, yang ketika saya itu mengajar Bu, anak tersebut sering sekali tidak mau mendengarkan saya Bu, tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas. Artinya tidak mau mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas Bu. Jadi saya sedikit bingung ini bagaimana saya ini mengatasinya Bu ya. Apakah saya harus seperti apa begitu Bu? Oh, jadi ada satu siswa di kelas Ibu yang ketika Ibu sudah mengajar itu siswa tersebut tidak semangat untuk belajar, gitu Bu Iya ya. Bu. Bahkan tugasnya pun jarang mau dikerjakan. Iya Bu. Jadi itu yang membuat Ibu berpikir dan sedikit bingung menghadapinya, begitu ya Bu ya? Ya benar, benar sekali Bu. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut Bu ya. Saya juga sudah menanyakan dari ke beberapa temannya Bu, mengapa dia bisa seperti itu, mengapa dia tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, mengapa dia tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya begitu Bu. Ya. Dari pengamatan Ibu, apa kira-kira yang menjadi penyebab siswa tersebut itu tidak bersemangat mengikuti pelajaran Ibu? Jadi begini Bu, di dalam pelajaran IPA itu kan ada bahasa ilmiah Bu yang sering dipakai untuk menyebutkan salah satu hewan atau tumbuhan seperti itu, makhluk hidup lah Bu kan. Jadi anak tersebut di saat mata pelajaran itu di materi itu ternyata dia tidak bisa Bu membaca tulisan Latin itu, tulisan ilmiah tersebut Bu. Oh, jadi ternyata dia tidak suka mengikuti pelajaran IPA itu karena bahasa ilmiah itu Ibu gitu ya? Iya Bu. Kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan dari kondisi Ibu tersebut? Saya sebagai seorang guru ya Bu ya, saya sangat mengharapkan semua siswa saya tidak tanpa pengecualian Bu kan ikut aktif Bu dalam mengikuti pelajaran saya Bu, sehingga bukan apa yang ingin menjadi tujuan utama dari pembelajaran itu bisa tercapai lah begitu Bu. Iya, itu harapan Ibu. Kalau begitu
Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Mungkin Bu, saya akan mengubah metode pembelajaran saya Bu ya, sesuai dengan materi pelajaran yang saya sampaikan kepada anak itu sesuai juga dengan kebutuhan belajar anak juga Bu, sehingga tujuan pembelajarannya bisa dicapai Bu. Oh, jadi Ibu rencana itu akan mengubah metode pembelajaran Ibu, gitu ya. Ya, Terus disesuaikan dengan materi pelajaran yang sesuai kebutuhan belajar anak. iya benar Bu. Jadi kira-kira Mm-mm. metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di sekolah itu yang bagaimana? Ada Bu, beberapa kali saya untuk materi tentang yang menggunakan bahasa ilmiahnya itu saya menggunakan uh, kegiatan seperti permainan game Bu, itu seperti pesan berantai seperti itu Bu. Jadi nanti dari satu saya buat kelompok-kelompok kecil. Nanti setiap kelompok itu dari satu kelompok itu mewakili satu orang untuk maju dan membacakan satu kalimat atau satu kata. Kemudian kata tersebut disampaikan lagi kepada teman kelompoknya. Dengan cara berbisik dan kemudian semua anggota kelompoknya itu menyebutkan apa yang disampaikan oleh si pembaca berita pertama. Dan saya rasa Bu, ketika metode ini saya pakai Bu, kegiatan ini saya pakai, itu ternyata anak-anak semuanya itu sangat aktif untuk belajar Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Ternyata Ibu punya metode yang sudah pernah berhasil Ibu lakukan. Itu ya Bu. Menurut Ibu gitu Bu ya, kalau dari rating 1 sampai 10, itu seberapa besar sih metode itu efektif dan menarik minat dari belajar murid tersebut sih Bu? Saya rasa kalau kita ratingkan dari 1 sampai 10 Bu, itu saya sudah bisa mengatakan bahwa itu sekitar 8 atau sampai 9 Bu. Ya, 8 sampai 9 gitu Bu Gus ya. Benar Bu. Iya. Rencana selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Bagaimana langkahnya gitu Bu? Uh, Langkah selanjutnya Bu, rencana saya selanjutnya itu saya berencana Bu ya, melakukan pembelajaran itu dengan beragam metode pembelajaran Bu. Kemudian saya juga nanti untuk membangkitkan semangat anak di awal pembelajaran, saya juga nanti akan membuat ice breaking Bu ya di setiap awal pembelajaran begitu Bu. Luar biasa, bagus sekali itu Bu itu. Jadi saat Ibu melakukan kegiatan itu Bu, siapa yang bisa membantu Ibu itu untuk menjalankan atau melaksanakan rencana Ibu tersebut? Yang pertama saya kira karena ini menyangkut tentang anak Bu ya, saya harus awalnya kan berkonsultasi dulu ke wali kelas ya kan Bu. Setelah itu dari wali kelas saya juga menyampaikan tentang hal ini ke kepala sekolah untuk mendapatkan bimbingan selanjutnya. Kemudian setelah itu saya bertanya juga dengan teman-teman guru yang lainnya. Kemudian saya juga mencoba berkonsultasi lah Bu dengan orang tua wali si anak Bu. Jadi begitu Bu ya. Hmm. Kira-kira Ibu berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan gitu? Saya rasa saya nggak butuh waktu lama ya Bu ya untuk melakukan rencana saya tersebut Bu ya. Cuman yang saya pikirkan nanti adalah untuk hasilnya. Hasil dari rencana tersebut mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih banyak begitu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Gusnida. Jadi kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana ini Bu? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin besok Bu ya, besok di mata pelajaran saya kan besok masuk di IPA Bu, kebetulan di jam 1, 2, dan 3 itu saya akan mencoba menerapkannya Bu. Jadi secepatnya gitu Bu ya? Iya Bu. Iya. Komitmen seperti apa yang Ibu buat agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya mungkin saya akan berusaha konsisten ya Bu ya, mau konsisten untuk selalu membuat metode pembelajaran yang bervariasi, membuat ice breaking yang bisa membangkitkan semangat belajar anak. Kemudian saya juga akan mengupdate lah Bu semua
informasi dan berkolaborasi juga dengan teman-teman rekan sejawat. Kemudian saya juga akan berbagi praktik baik, Bu. Kemudian untuk ini semua saya buat untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik yang insya Allah Bu ya, kedepannya saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid saya, seperti itu Bu. Amin, amin, amin. Luar biasa. Baik sekali Bu. Kira-kira Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan gitu Bu? Untuk saat ini belum ya Bu ya, karena saya sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah sudah, dari teman-teman sejawat juga sudah. Kemungkinan kalau dukungannya yang lebih ingin saya dapatkan itu, yang sangat besar ingin saya dapatkan itu dari wali murid Bu. Sedangkan untuk sarana dan prasarana itu di sekolah saya itu sudah sangat memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oh, berarti yang penting dukungan dari wali muridnya gitu ya. Iya Sudah Bu. berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Terus sarana prasarana Ibu juga mendukung gitu Bu ya. Ya sudah mendukung Bu. Ya. Iya Bu. Baik Ibu. Semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini Bu? Ini Bu ya, setelah kita berbincang-bincang ini Bu ya, saya kok merasa lebih lega begitu Bu ya, setelah konsultasi berbincang dengan Ibu, saya merasa lebih lega. Saya juga sangat senang Bu, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini menjadi beban pikiran saya Bu. Alhamdulillah, syukur Bu kalau begitu. Akhirnya Ibu bisa mendapatkan solusi yang dari permasalahan Ibu. Apakah ada hal lain Ibu yang mau Ibu sampaikan? Untuk saat ini sepertinya cukup ya Bu ya. Nanti setelah saya melakukan kegiatannya, mungkin saya akan kembali menemui Ibu ya untuk membicarakan hasil yang sudah saya dapatkan dari apa yang saya rencanakan tersebut. Wah, saya senang sekali itu Bu. Jadi saya bisa mendengarkan cerita Ibu gitu Bu ya. Iya Bu. Jadi semoga kita bisa sama-sama bisa mencari solusi untuk setiap permasalahan kita ya Bu ya. Iya Bu. Ya terima kasih banyak ya Bu Neti ya. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari semua kegundahan hati saya. Ini saya beribu-ribu terima kasih ya nih Bu Neti ya. Sama-sama Bu Busnidar, saya juga terima kasih Bu sudah Neti. mau Ibu berbagi. Ya Bu Neti. Oke Bu Neti ya, terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Busnidar.